Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah.
Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya.
tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. La haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Direktur Institut Pemerintahan dan Energi Kampus Sumatera Barat, yang kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum yang kami hormati Ustadz Asyam Hafiz, yang kami hormati juga para hadirin wal hadirat yang berkenan hadir secara luring, maupun tak lupa kami menyapa kepada seluruh rekan-rekan yang saat ini bergabung melalui virtual maupun segenap masyarakat umum yang senantiasa kali ini dapat hadir. Alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat wal afiat. Mari kita sama-sama kita doakan juga kepada rekan-rekan kita, kepada seluruh segenap saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah. Semoga dapat terangkat segala musibahnya dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Nindya Praja Dava Febratama, memandu acara pada pagi hari ini, yakni dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pada kesempatan ini, saya juga akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama,
pembukaan, yang kedua murotal Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah, dan yang kelima tanya jawab serta penutup. Jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama mengawali kegiatan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari saudara kita Nindya Praja Muhammad Nur Salim. Kepadanya kami persilakan.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Muhammad Nur Salim yang tadi telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Untuk ini kami akan melakukan pembukaan berupa akan ada sambutan dari Bapak Direktur Institut Pemerintahan Negeri yang kali ini diwakili oleh Bapak Ardiansyah SSTP SOS MSI. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Syamhafiz LC. Terima kasih Ustaz sudah hadir di kampus PDN Sumatera Barat ini. Kemudian Sena Manggala serta jajaran praja yang hadir baik secara langsung ya, pada kesempatan di ruangan ini, Rida ini, dan yang menyaksikan melalui Zoom ataupun YouTube. Puji dan syukur sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa hadir bersama dalam agenda Arif Ramadan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad salam alaihi wasallam. Bapak Al-Ustaz yang kami hormati serta Satuan India Praja yang berbahagia, bahwa bulan Ramadan itu di dalam pandangan seorang muslim adalah punya posisi yang penting. Ya, penting karena salah satu bulan yang dimuliakan dan banyak sekali keutamaan yang ada pada bulan itu. Dan Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mempersiapkan diri bersama juga para sahabat memberikan contoh, dan beliau juga mengajarkan doa kepada kita ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Artinya prepare-nya, persiapannya 2 bulan sebelum Ramadan. Artinya harus ada persiapan, harus ada latihan, harus ada ilmu ketika kita akan nantinya masuk ke bulan Ramadan. Nah, ilmu-ilmu itu nanti akan dijelaskan ya oleh Al Ustadz nanti secara detail, dan nanti bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk mendalaminya, sehingga nanti ketika kita beramal ketika bulan Ramadan tentu berlandaskan ilmu pengetahuan, sehingga dia menjadi suatu amal ibadah yang nantinya bisa diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya saya menyampaikan salam permohonan maaf dari Pak Direktur karena beliau juga tidak bisa hadir karena ada agenda keberangkatan ke Jatinangor, rapat di Jatinangor. Saya menyampaikan salam dan permohonan maaf kepada kita semua. Baik, para praja sekalian yang berbahagia, di tengah pandemi COVID-19 ini juga tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah dan semangat untuk menuntut ilmu. Maka marilah melalui momen ini, silakan nanti saudara bertanya kepada ustadz kita yang memang beliau bidangnya, ya, yang nantinya akan menjelaskan tentang kita bagaimana kiat-kiat, bagaimana persiapan, ya, bagaimana apa yang mesti kita lakukan untuk mengoptimalkan atau target-target apa yang bisa kita capai untuk salah satu output yang ingin dihasilkan dari bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita bertambah takwa. Dulu sudah takwa tahun kemarin, tentu harus ada approve, ada peningkatan, harus ada upgrading, ya, sehingga takwanya semakin bagus, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang itu dilihat bukan dari jabatannya, bukan dari kekayaannya, bukan dari posisinya, tapi yang Allah nilai adalah ketakwaan kita di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya untuk tidak memperpanjang waktu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka agenda Tatib Ramadan bagi Raja PDN Kampus Sumatera Barat menyatakan dibuka secara resmi. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ardiansah yang telah membuka acara ini. Selanjutnya Ustadz, kita akan menuju ke acara inti, yaitu ceramah dalam rangka kita mempersiapkan Ustadz. Karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan yang kita tunggu-tunggu, yang benar-benar kita tunggu-tunggu, yang kita rindukan Ustadz, yaitu bulan suci Ramadan. Insyaallah tahun 1442 Hijriah ini kita akan melaksanakan bulan suci Ramadan. Namun Ustadz, dalam tahun ini kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi namanya pandemi Ustadz. Seperti tahun kemarin kita juga menghadapi namanya pandemi Ustadz. Kira-kira bagaimanakah kita nanti dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan? Karena kondisi sekarang tuh di luar tuh sedang ada pandemi Ustadz. Kira-kira seperti apa? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya dan mungkin banyak jamaah yang ingin tahu bagaimana dalam mempersiapkan bulan suci Ramadan. Karena masih ada waktu dalam kita menyambut hal bulan suci Ramadan Ustadz. Kira-kira kepada Ustadz Asyam Hafiz kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita anjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga berkelimpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya lah kita dapat bertemu di ruangan kampus yang sangat kita cintai ini dalam rangka isti'dadun nafs, mempersiapkan diri. Kalau kata wakil direktur kita ini, mempersiapkan ilmu, karena memang amal tanpa ilmu mardud, akan tertolak. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita doakan kepada Allah agar senantiasa dicurahkannya kepada junjungan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Pak Ardiansyah, Wakil Direktur Bagian Administrasi. Kemudian seluruh praja, putra dan putri yang hadir, sekaligus para audiens, para pendengar yang daring atau online di mana saja antum berada. Mudah-mudahan kajian kita pada duha menjelang siang yang penuh berkah ini menjadi amal saleh, ditetapkan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita pada duha yang penuh dengan berkah ini mempersiapkan ilmu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Masyarul muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa, sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya umatku tahu apa yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, mereka pasti mengharapkan setiap bulan-bulan yang ada adalah bulan suci Ramadan, itu pasti. Makanya di ujung ayat 184 Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian sakit atau melakukan perjalanan tidak terlalu berat, jangan kalian batalkan puasa kalian. Makanya Allah mengatakan, faman kana minkum maridan aw ala safarin. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan. Nah, kita stop sebentar. Siapa yang sakit atau melakukan perjalanan. Ustadz ingin bertanya ke Praja Putri terlebih dahulu. Ini misalkan
sunnah yang Praja Putri ketika siang hari bulan suci Ramadan sedang membuat pabukuan, membuat cendolkah atau gulaikah terserah. Kemudian ketika mengiris-iris bawang, ujung jari kita terkena pisau, luka sedikit. Pertanyaan, sakit atau tidak? Sakit. Berdarah sedikit, sakit. Kita batalkan puasa atau tidak? Tidak. Tapi kan Allah mengatakan siapa yang sakit? Apa hikmahnya? Sengaja disebutkan siapa yang sakit titik. Tidak disebutkan penyakitnya apa, parah atau tidak. Allah ingin kita menggunakan hati nurani. Mungkinkah demam sedikit kita batalkan puasa? Luka sedikit kita batalkan puasa. Makanya kalau kita tahu keistimewaan besar di balik Ramadan, tidak akan kita sia-siakan berpuasa di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimat, online dan offline yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, timbul pertanyaan, Ustaz, apa saja yang dapat membatalkan puasa kita? Nah, ini penting. Kemudian MC kita, Dafa, tadi mengatakan bahwa sekarang masa pandemi banyak sesuatu yang anormal, yang tidak normal, yang asing. Bahkan di masa pandemi ini sebentar lagi sudah disuntik vaksin. Oh belum? Dalam waktu dekat mungkin kita disuntik vaksin. Di siang hari sedang berpuasa disuntik oleh pihak yang mengerti tentang vaksin. Pertanyaan, vaksin yang disuntikkan ke tubuh kita ketika sedang puasa membatalkan puasa atau tidak? Ini yang akan kita kaji. Yang membatalkan puasa yang pertama, idkhalu syai'in ila khamsati ajwaf. Memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga di tubuh kita. Yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat, maaf cakap, kemaluan. Yang kelima, dubur bagian belakang. Nah, ada tafsil, ada rinciannya. Yang pertama, mulut. Kalau sekedar masuk di mulut, tidak membatalkan puasa. Misalkan kita gumur-gumur ketika berwudu sebelum salat di siang hari bulan suci Ramadan. Gumur-gumurnya tidak batal. Tapi kalau masuk saja setetes, maka batal puasa kita. Makanya ulama menghukumi makruh berpuasa dan kita bergumur-gumur di dalamnya. Yang kedua, hidung. Ustaz, berarti kalau masuk ke hidung membatalkan puasa, berarti ngupil itu batal, Ustaz. Tidak. Yang batal itu kalau masuknya sesuatu ke dalam hidung melalui khayshum. Ustaz, khayshum itu artinya apa? Kalau antum dan antuna, praja putra putri atau kaum muslimin, kaum muslimat di mana saja, kalau kita istinsyak berwudu, kemudian menghirup air, di sini terasa sakit atau tidak? Sakit. Nah, itulah bagian batas yang membatalkan puasa. Kalau sekedar di hidung, tidak batal. Kalau melewati khusyuk, melewati batas yang sakit ketika menghirup air, itulah batas yang membatalkan puasa. Makanya berenang itu dilarang. Makruh, lebih baik tinggalkan. Kalau kita berenang, air dijamin masuk ke dalam khusyuk, batas yang membatalkan. Kemudian yang keempat, telinga. Ustaz, mana batasan telinga, Ustaz? Kita ambil kelingking kita, masukkan ke dalam telinga. Kalau masih sanggup tangan kita masuk ke dalam, itu bagian yang tidak batal. Tapi kalau terdapat rongga yang tidak mampu dimasuki oleh tangan, maka itulah batas yang membatalkan puasa. Makanya ketika sedang berpuasa, rasa-rasanya ada binatang yang masuk, tidak perlu kita mengambil air, kemudian kita masukkan ke telinga. Tidak usah. Khawatir dapat merusak dan membatalkan puasa. Ustaz, kemudian yang keempat apa? Kemaluan. Yang kelima, dubur. Mungkinkah orang memasukkan sesuatu lewat dubur? Bisa jadi. Contoh, ada orang yang buang air besar berhari-hari susah.
Kemudian perutnya sudah sakit, kembung, harus dikeluarkan kotoran. Pergi dia ke apotek, dibeli obat. Apoteker memberikan obat, apa namanya? Dulkolak atau mikrolak. Di mana masuknya Ustaz? Lewat dubur tadi. Jadi lewat dubur, kalau siang hari tidak usah memakai obat yang demikian, dapat merusak puasa kita. Nah, pertanyaan. Kalau pakai insto, obat tetes mata, batal puasa atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena mata bukan bagian rongga. Kalau pakai tetes telinga, batal. Kalau suntik vaksin, berarti kesimpulannya, suntik vaksin besok ketika Ramadan, membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Tidak batal. Kenapa tidak batal? Dua jawabannya. Yang pertama, suntik vaksin disuntik lewat kulit. Pori-pori bukan rongga yang membatalkan puasa. Yang kedua, vaksin sudah difatwakan para ulama, hukumnya halal. Nah, jadi suntik vaksin sah, tidak membatalkan puasa. Tapi ada yang batal puasa walaupun lewat pori-pori. Apa yang membatalkan Ustaz? Suntik infus. Infus dimasukkan ke dalam nadi kita, kemudian sari-sari makanan dialirkan ke dalam tubuh, walaupun melewati kulit, lewat pori-pori, rongga, tidak rongga, maka ingat puasa tetap batal. Kenapa batal? Karena yang dimasukkan, yang ditransferkan ke dalam darah kita adalah sari-sari makanan, menguatkan fisik, itu batal. Tapi kalau suntik vaksin, suntik meningitis, ada yang puasa berangkat ke tanah suci, disuntik, batal. Suntik imunisasi tidak batal. Yang batal suntik infus yang memasukkan sari makanan ke dalam tubuh kita. Satu. Nah, ke dalam mulut batal. Kalau orang yang sedang puasa kemudian makan karena lupa, batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak. Kalau ini pernah kejadian, dia puasa kemudian makan karena pure lupa, tidak sengaja lupa, tapi sepiring besar, puasanya sah atau tidak? Sah atau tidak? Lupa Ustaz. Lupa. Iya, dia makan sedang puasa, lupa, tapi sepiring besar. Sah puasanya atau tidak? Puasanya tetap sah. Kenapa sah? Karena lupa. Man akala au syariba nasiyan, siapa yang makan, minum karena lupa, at'amahumullahu wa saqahum, Allah sedang memberikan mereka makan dan minum gratis. Jadi ingat, kalau memang benar-benar lupa, tidak masalah. Karena Ustadz pernah kejadian. Jadi Ustadz membeli pabukuan di dekat rumah di Bukit Tinggi. Ketika membeli pabukuan, Ustadz pergi dengan istri waktu itu. Jadi selesai membeli pabukuan, kemudian pergi ke mobil, kemudian istri Ustadz menyampaikan, Bi, ada yang belum kita beli. Apa Mi? Lotek atau gado-gado. Kemudian istri Ustadz pergi, Ustadz tunggu di mobil sambil main HP. Jadi sambil main HP, nunggu istri datang, tangan kanan Ustadz masuk ke dalam plastik bakwan. Makan satu bakwan. Habis satu, Ustadz ambil yang kedua. Habis yang kedua, sampai 7 Ustadz habiskan. 7. Kemudian waktu ambil yang ke-8, kemudian Ustadz gigit satu gigitan, kemudian istri Ustadz datang, Bi, puasa Bi. Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Karena nikmat dari Allah. Jadi kalau lupa tidak masalah. Puasa tidak batal. Satu,
memasukkan sesuatu ke dalam 5 rongga. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa, muntah yang disengaja. Ini batal. Contoh, yang tidak membatalkan ada antum dan antuna pergi menuju ke Pekanbaru. Antum tahu Pekanbaru? Tahu. Jadi pergi ke Pekanbaru, jalannya belok-belok, mual darat, muntah. Batal puasa atau tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Ada wanita yang hamil muda, kemudian muntah, batal puasanya atau tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Saat yang batal itu bagaimana? Dia ambil telunjuknya, masuk ke dalam mulut, dikorek, muntah, maka batal puasa. Karena sengaja. 2. Yang ketiga, yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri. Kalau di sini kan antum belum menikah, jadi aman. Jadi yang ketiga, berhubungan suami istri. Ustaz, kalau ada suami istri berhubungan karena lupa, tidak ada cerita. Kalau makan, lupa mungkin. Kalau berhubungan tidak. 3. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Kalau tidak sengaja bagaimana Ustaz? Tidak batal. Contoh, ada laki-laki kemudian tidur siang, mimpi keluar mani, maka tidak batal. Kemudian yang kelima, haid. Yang keenam, nifas. Yang ketujuh, melahirkan. Haid. Ustaz ingin bertanya ke Raja Putri terlebih dahulu. Antum puasa dari pagi sampai sore. Kemudian berbuka kita 6:25. Jam 6:20 haid datang. Pertanyaan, puasa kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Kenapa laki-laki yang menjawab? Sah atau tidak? Tidak sah. Ustaz, jangankan 5 menit, 1 menit menjelang berbuka, keluar darah haid, maka puasa kita batal. Wajib diqadha di bulan-bulan berikutnya. Ustaz, berarti kasihan jadi wanita. Kenapa? Sudah sulit-sulit puasa sejak pagi, susah menahan haus, lapar sejak pagi, keluar darah haid, maka batal puasa. Ingat, innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal. Walaupun puasa kita batal, tapi pahala Ramadan tetap kita dapatkan. Yang ke 5 haid, yang ke-6 nifas, yang ke-7 melahirkan. Batal. Baik melahirkan anak yang hidup atau melahirkan anak yang meninggal, atau yang melahirkan calon anak, calon bayi. Contoh, mungkin pada wanita yang dewasa, kemudian hamil di luar nikah, usia kandungan 3 bulan, takut keluar mengandung aib, dikucilkan masyarakat, kemudian hidup, maka puasanya batal. Murtad ini bagaimana? Bukan hanya keluar dari Islam, masuk ke Kristen, bukan. Cuma yang namanya murtad adalah menghina Al-Quran, murtad. Mencaci Nabi, murtad. Mengatakan LGBT tidak haram, murtad. Mengatakan zina halal, murtad. Mengatakan salat fardu tidak wajib, murtad. Semua yang disepakati para ulama, dia ingkari, murtad. Selain dari sembulan ini tidak membatalkan puasa.
adik-adik, inilah pengumuman yang dapat membatalkan puasa kita. Nah. Habiskan Ustaz, mubazir. Yang menjawab bukan Ustadz, tapi Nabi yang menjawab. Apa kata Nabi? Idza sami'a ahadukumun nida, kalau kalian mendengar panggilan azan, wal ina'u fi yadihi, sedangkan di tangannya masih terdapat makanan, di piringnya masih terdapat sambal, nasi dan lain sebagainya, fakuluh, maka habiskan terlebih dahulu. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Belum. Ada yang udah? Yes. Belum. Dalil yang pertama, habiskan. Sedangkan dalil yang kedua, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah disebutkan, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah, minumlah kalian sampai kapan? Sampai azan berkumandang. Dalam tanda kutip, kalau azan sudah berkumandang, stop makan dan minum. Bagaimana caranya? Tadi Nabi mengatakan lanjut makan. Allah mengatakan stop. Mana yang kita lakukan? Dalil yang ketiga, ternyata di zaman Nabi azan subuh itu dua kali. Azan yang pertama yang dikumandangkan Bilal bin Rabah. Yang kedua azan dikumandangkan Abdullah bin Umi Maktum. Azan pertama setengah jam sebelum waktu subuh masuk. Azan yang kedua ketika waktu subuh sudah masuk. Maka yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, kalau azan berkumandang lanjut makan. Ternyata di azan yang pertama. Azan yang kedua
berkumandang, stop makan dan minum. Ustaz, berarti mubazir Ustaz, ya mengapa kita telat bangun? Jadi kalau azan berkumandang, stop makan, stop minum. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalau kita sedang makan, azan berkumandang, yang di mulut kita pun muntahkan. Nah, jadi ingat adik-adik, besok puasa, ketika azan, batalkan makan, selesaikan makan, hentikan. Dan hentikan minum kita. Yang kedua, masalah niat. Nah, ini contoh. Nanti malam kita sudah tarawih. Misal, nanti malam kita tarawih. Besok subuh sudah sahur atau belum? Sudah. Kalau nanti malam tarawih, berarti besok subuh sudah sahur dan puasa. Pertanyaan, kapan kita mulai diperbolehkan untuk berniat? Pas sahur boleh. Kemudian kapan? Setelah tarawih boleh. Kapan lagi? Tidur. Sebelum tidur boleh. Kapan lagi? Bangun tidur. Kalau bangunnya jam 8 pagi, bangun tidur boleh, tapi sebelum azan subuh. Tapi diperbolehkan kita mulai berniat ketika nanti ba'da maghrib sudah boleh kita berniat. Jadi ingat adik-adik, berniat Ramadan sudah mulai boleh kita lakukan. Setelah solat maghrib sudah boleh kita berniat, sengaja ku puasa Ramadan untuk esok hari sudah sah. Jadi besok ketika puasa, usahakan berniat itu setelah berbuka, setelah maghrib. Kenapa? Dipastikan jangan kita berniat sebelum sahur. Kenapa jangan sebelum sahur? Dikhawatirkan karena makannya nikmat, makannya lahap, makannya lezat, kita lupa untuk berniat. Jadi usahakan niat itu jangan ketika sahur. Setelah berbuka, setelah isya, setelah tarawih, sebelum tidur, dan sebelum sahur, silahkan. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau kita berniat, bolehkah untuk sekaligus 1 bulan? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Sengaja aku puasa Ramadan untuk 1 bulan. Boleh atau tidak? Siapa yang mengatakan boleh? Banyak Ustaz, banyak. Yang Jum juga kayaknya ikut juga. Ulama berbeda pendapat. Yang mengatakan boleh hanya 1 ulama mazhab, Imam Malik. Sedangkan yang mengatakan tidak sah, tidak boleh, 3 ulama sisanya, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mengatakan tidak sah. Niat fi kulli yaumin, harus setiap hari. Ustaz, mana yang kita lakukan Ustaz? Hemat Ustaz, kita di hari pertama niatkan 2. Sengajaku puasa Ramadan untuk 30 hari. Dan sengajaku puasa Ramadan untuk esok hari. Setiap hari tetap kita niatkan untuk puasa, tapi kalau kita lupa, maka niat yang pertama tadi yang mengisi kelupaan kita tadi. Nah, jadi ingat adik-adik, tetap usahakan berniat setiap hari. Itulah sebelum kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Kalau yang ingin bertanya, ada yang diragukan, ada yang tidak difahami, silahkan untuk bertanya, baik yang offline atau yang daring lewat Zoom, YouTube, dan sebagainya. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khair. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan. Kita jadi menambah ilmu Ustaz. Apa aja sih kira-kira yang membatalkan? Mungkin di sini kita akan ngebuka sesi pertanyaan buat rekan-rekan yang ada di ruangan ini secara luring maupun juga pada rekan-rekan yang secara daring bisa mengajukan pertanyaan ke Ustadz. Insyaallah Ustadz akan dijawab. Baik, untuk yang di ruangan sini ada yang ingin bertanya? Silakan.
Mohon tuh rekan panitia membantu. Jadi Ustadz mau ditampung atau langsung jawab? Jadi nanti sistemnya kita ada 3 pertanyaan, ditampung dulu, nanti akan jawab sama Ustadz. Dan jika ada waktu lebih, nanti kita akan membuka sesi selanjutnya ya. Silakan bagi penanya pertama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, izin perkenalkan diri, Nindya Praja M. Nurdin Sudarna Putra, izin bertanya. Mungkin terkait pertama yaitu yang hal-hal yang membatalkan puasa, salah satunya kan ada rongga hidung. Di masa pandemi ini kan kita juga sering tahu bahwa sering melaksanakan mungkin salah satunya pelaksanaan tes swab. Mungkin di situ saya ingin bertanya apakah pelaksanaan tes swab ini akan membatalkan karena mungkin kita ketahui juga itu sampai menembus bagian belakang hidung. Kemudian pertanyaan kedua terkait tadi misalnya kita melihat rekan kita atau seseorang yang mungkin tidak sengaja atau kelupaan melaksanakan berpuasa sehingga dia mungkin akan kita sebaiknya mungkin itu. Insyaallah, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk penanya kedua, silakan. Kita ditampung dulu 3 pertanyaan ya. Misalnya dalam hal ini itu sudah ada. Jadi kalau dia kira sudah maghrib, jadi dia memutuskan untuk agak di rumah mendengarkan 6-10. Baik, satu lagi pertanyaan. Baik, karena saya melihat sudah banyak rekan-rekan yang dari virtual banyak yang nanya ya di kolom chat. Silakan bagi yang teman-teman semua yang ingin bertanya bisa langsung aja tulis di kolom chatnya yang ada di Zoom. Baik, ada pertanyaan Ustadz. Jadi pertanyaan itu dari rekan kita Fajria, yaitu pertanyaan seperti ini Ustadz. Bagaimana jika kita punya utang puasa di bulan Ramadan dan belum menggantinya pada saat bulan Ramadan berikutnya yang telah tiba? Jadi intinya tuh kan biasanya kan sering terjadi nih Ustadz di kalangan, mungkin dulu kita kayak nggak sadar gitu pernah ninggalin masih zaman maksiat mungkin lah ya. Mungkin ada puasa yang bolong-bolong tapi belum kita ganti, itu gimana Ustadz? Seperti itu Ustadz. Tidak sadar atau sadar? Mungkin dulu karena mungkin dulu masih zaman ya itu. Bagus. Jadi pertanyaan yang pertama, hukum swab lewat hidung. Jadi memang ini lupa Ustaz sampaikan. Memang kalau hukum asal melewati khasyum batal. Tapi ada sesuatu yang darurat. Dalam istilah usul fikih, ad-darurat tubihul mahdurat. Sesuatu yang darurat memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Jadi kalau memang swabnya penting, kita ingin keluar kota, di bandara sebelum naik pesawat harus di swab, maka tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang kedua, apa tadi? Oh ya,
melihat rekan kita yang makan, tidak sengaja, Ditegur atau tidak Ustaz? ditegur. Misalkan kita duduk, ada teman kita yang makan, kita lihat, mungkin dia lupa ini, biarkan saja dia nikmati. Dah, bro, puasa bro, baru kita ingatkan. Kalau tetap lanjut, batal. Kalau sudah ingat, cukup mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu. Kemudian pertanyaan antum, kalau azan seharusnya 6.15, tapi 6:10, kemudian muazin dengan khilaf azan, maka yang menjadi patokan bukan azan, tapi waktu di imsakiyah. Kalau dia sudah azan pada 5 menit belum waktu maghrib, maka kita yang mendengar di rumah tetap menahan puasa. Haram untuk berbuka, karena panggilan azan bukan patokan berbuka. Yang menjadi patokan waktu maghrib sudah masuk atau belum. Nah itu. Kemudian Ustaz, kalau kita punya utang puasa, kemudian belum sempat dibayarkan, Ramadan yang akan datang sudah keburu datang, apa yang kita lakukan? Dalam mazhab Imam Syafi'i, contoh, ada wanita haid Ramadan yang lalu 1441, utangnya 7 hari, belum dibayar. Ramadan 1442 besok datang, maka yang harus dia lakukan nanti setelah Ramadan besok selesai, membayar 2 hutang Ramadan tahun lalu 7 hari, tetap dibayar puasanya. Yang kedua, membayar fidyah 7 kali. Kenapa? Sebagai denda, sebagai hukuman karena melalaikan waktu yang begitu luas, mampu dia berpuasa, tapi karena melalaikan ada denda. Bukan hanya qada, tapi sekaligus fidyah. Nah, Ustadz yang bertanya, sedikit sebelum kita lanjutkan. Ada wanita 30 tahun tidak pernah puasa. Ada wanita 30 tahun tidak pernah puasa. Meninggal dia, masuk surga, mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? 30 tahun tidak pernah puasa, meninggal, masuk surga, mungkin atau tidak? Kenapa mungkin? Mati syahid. Mati syahid. Oh, dia 30. Dia enggak sakit. Enggak sakit. Mu'alaf. Mualaf. Muslim sejak bayi. Ayo, ada yang menawar lagi, ada yang menawar. Muslim sejak bayi. Ustaz, syahid jihad Ustaz. Oh, dia 30 tahun tidak puasa, pergi ke Palestina. Enggak. Dia di rumah. 30 tahun tidak puasa, meninggal masuk surga. Mungkin atau tidak? Mungkin. Mungkin. Kenapa mungkin? Ada orang dalam? Tidak ada orang dalam. Enggak ada. Jadi meninggal masuk surga. Mungkin atau tidak? Mungkin. Kenapa mungkin? Dia nikah umur 17 tahun. Umur 18 hamil. Hamil 9 bulan. Tidak puasa selama sebulan. Melahirkan, menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah. Wanita menyusui maksimal 2 tahun, boleh tidak puasa. Wanita yang hamil, melahirkan, menyusui, boleh tidak puasa, tapi nanti bayar utang. Ketika akan membayarkan utang, hamil lagi. Hamil, melahirkan, menyusui. Ketika akan membayar, hamil lagi. Akhirnya anaknya 15. Utangnya banyak. Ketika akan membayar utang, sudah tidak bisa hamil, tidak ada haid, sudah tua. Kemudian akan membayar utang, umur 50 meninggal. Insya Allah masuk surga.
Kenapa masuk surga? Karena hamil itu ibadah. Jadi kalau ada wanita yang malas-malas hamil, hamillah banyak-banyak. Nah, Ustaz ya. Yang malas puasa, hamil banyak-banyak. Silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih. Mungkin akan ada pertanyaan selanjutnya dari audiens kita yang sedang daring. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh mengganti puasa orang lain seperti orang tua yang sudah tidak bisa puasa lagi karena sudah rentan, Ustadz, dan tidak mampu berpuasa di bulan-bulan lainnya? Dan juga kadang kita juga kayak gini, Ustadz, mungkin pengen gantiin, apalagi kalau misalkan orang tua kita udah meninggal, kan kayak haji kan bisa, Ustadz ya. Tapi kalau puasa apakah bisa gitu, Ustadz? Puasa bisa. Kalau orang tua kita, yang pertama saya sampaikan, orang tua kita yang sudah tua renta, jangan dipaksakan puasa. Yang sudah tua renta, tidak usah puasa, cukup membayar fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Kalau orang tua kita sudah tua renta, kemudian beliau menyampaikan ke kita, nak, ibu dulu waktu mengandung engkau, hutang puasa banyak. Ibu sudah meninggal besok, tolong digantikan qadanya. Boleh atau tidak? Boleh. Apa dalilnya? Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuh. Siapa yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang puasa, boleh bagi walinya untuk menggantikan hutang puasanya. Nah Ustaz, fidyahnya berapa? Fidyahnya 1 mud. 1 mud itu 7,5 ons makanan pokok beras. Kalau dikonversikan lebih kurang sebungkus nasi. Jadi 1 hari sebungkus nasi. Tapi ingat, cari yang 15.000 kenyang, jangan 7.000 kenyang. Jadi itu fidyahnya. Nasi kapau 9.000. Silakan pertanyaan berikutnya. Tadi yang pertanyaan yang apabila orang tua meninggal juga bisa, Ustaz? Oh boleh, bisa. Bisa. Kemudian ada pertanyaan dari rekan kita yang sudah di daring, yaitu dari Nindya Anggita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, atas penjelasan sebelumnya, apabila kita telah membayar hutang puasa sebelumnya, tetapi kita sadari bahwa dulu ketika kecil dan sudah balik sering membatalkan puasa secara sengaja, itu bagaimana Ustadz? Apakah didendakan? Seperti itu Ustadz. Ketika kecil dan balik. Ketika kecil tidak perlu puasa. Setelah balik ya Ustaz? Setelah balik sering membatalkan puasa dengan sengaja. Makanya saya sampaikan, pendapat ulama yang tahun-tahun lalu tetap dikenakan denda fidyah. Bagaimana caranya Ustaz? Sekarang caranya satu, sering-sering bersedekah. Kalau tidak punya uang, istighfar banyak-banyak. Dengan istighfar tadi, insya Allah diampuni yang lalu. Tapi ingat, qadha membayar hutang wajib. Fidyah juga. Kalau uang tidak ada, cukup istighfar banyak-banyak. Kalau uang kita banyak, maka sering-seringlah memberi makan orang-orang miskin. Karena di zaman Nabi ada, ya Rasulullah, di siang hari saya berhubungan dengan istri saya. Apa yang harus saya lakukan? Nabi mengatakan, merdekakan seorang budak wanita. Ya Rasulullah, saya saja budak, bagaimana memerdekakan budak? Ambil pilihan yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan saja saya tidak mampu, apalagi 2 bulan menahan. Ambil yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, saya saja miskin. Bagaimana cara memberikan makan orang miskin? Maka Nabi mengatakan, saya punya beras, ambillah untukmu. Jadi syariat tidak membebani, jika tidak memiliki uang, banyak-banyak saja istighfar. Tapi qadha tetap wajib kita bayarkan. Masya Allah Ustaz. Ustadz, ada pertanyaan pribadi saya nih Ustadz. Ya. Kan biasanya kan kita temuin tuh kalau misalkan di bulan puasa. Nah, biasanya tuh orang-orang bilang kalau misalkan kalau tidur itu ibadah katanya. Jadi penjelasannya apakah ada gitu kalau emang tidur itu ibadah daripada batal gitu Ustaz, melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Berarti rencana Ustaz besok dari subuh sampai maghrib Ustaz tidur.
Bagus, bagus. Memang ada hadis yang bertebaran di tengah masyarakat. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Hadis palsu. Tidak benar. Kalau tidur memang tidak membatalkan puasa, cuman jangan bermalas-malasan dengan tidur sepanjang hari ketika sedang berpuasa. Tidak benar ibadah itu tidur ketika puasa. Silakan pertanyaan berikutnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari anonim ya, yaitu dari Praja. Izin bertanya Ustadz, jika seorang wanita ingin membayar hutang puasa, kemudian sudah terbayarkan setengahnya, namun sudah memasuki Ramadan selanjutnya, apakah harus membayar fidyahnya full sesuai dengan hutangnya atau sisanya saja Ustadz? Berarti kalian punya utang semua ya? Kayaknya sih karena mungkin dulu masih Iya, betul. jahiliyah. Ya. Ustaz, kalau Sekarang terbuka pikirannya semenjak ketemu Ustadz. Ustaz, saya dulu punya utang banyak. Kemudian ketika misal anggap saja utang kita 20. Sudah dibayar 10. Berarti sisanya berapa? 10. Maka yang fidyah tadi hanya dibayarkan sisanya. Tidak perlu seluruhnya. Cukup sisanya saja. Faham? Nah, itu. Jadi kalau utang kita 20, sudah dibayarkan 10, berarti 10 tidak perlu dibayarkan. Nah, itu. Masya Allah Ustaz. Silakan. Ada pertanyaan juga ya mungkin dari teman-teman kita. Silakan yang ingin bertanya. Dari Putri ya. Putri atau dari Ladies first. Ladies first ya. Ladies first. Ini soalnya banyak banget yang pengen nanya-tanya ke Ustadz, jadi satu persatu ya. Silakan tuh rekan kita yang dari Putri. Panitia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya. Dulu kami sempat dengar Ustadz kalau misalnya ada puasa yang sempat bolong terus masuk puasa berikutnya, untuk mengetikkannya itu dikali 2 Ustadz puasanya. Dikali 2. Cukup dibayar sesuai dengan hutang dan ditambah dengan fidyah, mungkin itu maksudnya. Jadi misalkan nama itu siapa? Herda Ustadz. Panggilannya? Herda. Siap. Herda punya utang puasa misalkan 20 dulu 20. Kemudian masuk Ramadan berikutnya, berarti puasa utang qadha 20 tetap harus dibayar puasanya dan ditambah 20 fidyah memberi makan orang miskin. Tapi kalau puasanya dikali 2 tidak benar. Nah itu. Izin Ustadz, kalau misalnya sudah terlanjur dan kami udah lupa Ustadz beberapa banyak utang puasanya, jadi maksudnya untuk membayar fidyahnya itu seberapa banyak Ustadz? Bagus. Nah, Ustaz jawab. Ini jawaban penting. Jadi silakan duduk dulu Herda, karena ini agak panjang. Jadi untuk ini yang menyaksikan dengan yang di ruangan, ini penting. Kalau kita punya hutang banyak, jumlahnya tidak tahu, bagaimana cara membayar? Ada namanya kajian dalam fikih at-tasyrik fi niyah, menggabungkan 2 niat dalam satu hari. Contoh, sekarang hari apa? Hari Sabtu. Besok Minggu, besok lagi Senin. Ada yang rutin puasa sunnah Senin Kamis? Ada. Alhamdulillah. Setiap puasa Senin Kamis niatkan 2. Sengaja ku puasa qadha dan sekaligus puasa sunnah Senin Kamis. Boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang memfatwakan? Dr. Ali Jum'ah, ulama besar Mesir, boleh. Lajnah Daimah Saudiah, ulama Saudi mengatakan boleh. MUI Indonesia mengatakan boleh dengan syarat yang digabungkan itu wajib dengan sunnah. Contoh, membayar qadha hutang puasa wajib atau sunnah? Wajib. Puasa Senin Kamis wajib atau sunnah? Sunnah. Digabungkan dalam satu hari sah. Yang tidak sah menggabungkan yang wajib dengan wajib, itu yang tidak boleh. Contoh, kita punya hutang puasa wajib, kemudian punya hutang nazar. Nazar wajib dibayar atau tidak? Wajib.
Kemudian kita bernazar, ya Allah, ini misal, kalau saya besok dapat jodoh seperti seperti Dafa misalkan, dapat jodoh seperti Dafa, saya puasa 1 hari, wajib atau tidak? Wajib. Dalam 1 hari digabungkan 2 niat, sengaja ku puasa qada dan puasa nazar, tidak sah. Tapi kalau wajib dengan wajib, sah. Nah itu, jadi itu cara membayarnya. Kita kan tidak tahu jumlah utang berapa. Setiap puasa sunnah, Senin Kamis, puasa putih. Tahu puasa putih? 13, 14, 15. Kemudian puasa Asyura, puasa Arafah. Setiap puasa sunnah, niatkan sekaligus qada. InsyaAllah hutang terbayar, puasa sunnah kita dapatkan pahalanya. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Baik, tadi ada yang bertanya lagi dari rekan yang putra, silakan. Izin Ustaz, izin memperkenalkan diri, Nindya Fajar Rizky Rahmatul. Izin bertanya Ustaz, ada 2 pertanyaan. Pertama, saya pernah membaca bahwa sebelum masuknya bulan Ramadan itu kita tidak boleh lagi puasa sunnah gitu Ustaz. Nah kebetulan kan insya Allah tanggal 30 besok kan hari Selasa. Berarti hari Senin itu apakah kita masih boleh puasa atau tidak boleh Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pelaksanaan sholat tarawihnya Ustaz. Untuk sholat tarawih ini kan misalkan kita 11 rakaat, 22 salam, 22 salam. Apakah setiap setelah 2 rakaat salam itu membaca doa iftitah kembali atau tidak Ustaz? Nah, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, masalah puasa Ramadan. Kalau seandainya apa tadi? Ya, puasa sunnah sebelum Ramadan. Jadi ulama beda pendapat. Yang dalam hadis yang pertama, Nabi ini dari Aisyah. Nabi pernah 1 tahun selama hidupnya, beliau puasa Sya'ban itu full 30 hari. Dalam hadis yang lain, Aisyah juga mengatakan, kami hampir tidak pernah melihat Nabi puasa di bulan Sya'ban. Jadi ada 2 hadis yang berbeda. Apa maknanya? Dalam sekali saja seumur hidup boleh. Puasa 30 hari selama Sya'ban boleh. Atau 29 hari. Hadis yang berikutnya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban boleh. Kemudian pendapat yang ketiga, 15 hari terakhir tidak boleh puasa. Ini pendapat yang tidak terlalu kuat. Yang dilarang puasa itu di Yaumus Syak. Yaumus Syak itu kapan Ustaz? Syak itu punya keraguan. Hari yang ragu-ragu. Belang-belang. Kapan? Tanggal 28, 29, 30 Sya'ban tidak usah puasa. Karena takutnya Ramadan sudah masuk. Jadi dari tanggal 1 sampai 25 Sya'ban silahkan puasa. Ada ulama yang melarang, tapi banyak yang memperbolehkan. Hadisnya pun ada. Jadi Senin besok kalau masih ingin puasa silahkan. Kemudian yang kedua masalah salat tarawih. Kan 2 salam. 2 salam, 2 salam, 2 salam. Atau 4 salam, 4 salam. Setiap takbir akan rakaat berikutnya perlu iftitah lagi atau tidak? Ini saya luruskan. Iftitah dari awal pun tidak wajib. Dia sunnah. Iftitah di dalam solat sunnah. Ingin dibaca silahkan. Tidak dibaca pun silahkan. Mungkin yang cocoknya ini. 2 rakaat yang pertama kita akan niat tarawih. Kemudian salam. Kan tambah 2 lagi. Perlu niat lagi atau tidak? Nah, mungkin ini pertanyaan yang lebih cocok. Perlu niat lagi atau tidak? Tidak perlu karena masih dalam satu kerangka solat yang sama, yaitu solat tarawih. Tapi kalau iftitah ingin dibaca silakan, tidak dibaca pun tidak masalah. Nah, itu. Insyaallah Ustaz, terima kasih penjelasannya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari rekan-rekan yang daring dan mungkin dari rekan-rekan yang luring. Kita masih ada waktu Ustaz sampai pukul 11. Jadi mohon untuk yang ingin bertanya silakan kepada rekan kita dari Nindya Fajar Putri.
Izin Ustaz, izin bertanya, bagaimanakah tata cara berbuka puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Masya Allah Ustaz. Emang suka banyak kayak kontroversi gitu Ustaz, mungkin dari tata cara buka puasa, atau mungkin apa aja sih yang harus kita lakukan sebelum kita buka puasa gitu Ustaz. Mohon penjelasannya. Tata cara berbuka puasa yang sesuai sunnah Nabi. Yang pertama, sebelum beduk berbunyi, sebelum sirine terdengar, sebelum azan berkumandang, duduk standby di tempat makanan, di tempat akan berbuka, perbanyak terlebih dahulu berdoa. Sebelum azan berkumandang, sebelum waktu berbuka sudah datang, perbanyak berdoa dulu. Kenapa banyak berdoa? Karena waktu yang salah satu mustajab itu sebelum berbuka. Itu mustajab. Kemudian yang kedua, kalau berbuka, azan sudah berkumandang, berbukalah dengan yang manis-manis. Jadi kalau antum sudah manis, tidak usah makan. Manis-manis itu bagaimana Ustaz? Sirupkah? Yang paling dianjurkan itu kurma. Kurma itu dianjurkan. Dan ingat, Ustadz sudah konsultasi dengan para dokter. Dokter menyarankan agar berbuka jangan dengan yang dingin-dingin. Jangan dengan es. Karena lambung kita kaget. Sudah berpuasa sedemikian jam, beberapa jam, langsung masuk yang dingin-dingin bisa merusak lambung kita. Jadi berbuka dengan air hangat atau air putih, sirup yang tidak dingin, kemudian dengan kurma. Kemudian yang ketiga, jangan terlampau kenyang. Makan seadanya. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib makan. Jangan terlampau kenyang. Kalau terlampau kenyang, nanti ketika tarawih susah kita untuk sholat. Karena 11 rakaat dengan witir menguras stamina dan energi yang banyak. Setelah tarawih baru kita lanjutkan makan-makan yang sisa. Mungkin itu yang sesuai dengan sunnah Nabi dalam cara berbuka puasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin saya juga pengen bertanya juga Ustadz. Kira-kira dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini kan sebentar lagi Ustadz. Gimana sih supaya bulan suci Ramadan yang nanti kita akan laksanakan tuh bisa ideal sesuai dengan sunnah? Kira-kira apa sih tips and triknya mungkin Ustadz dari Ustadz supaya kita dapat menjalani ibadah bulan suci ini dengan secara maksimal gitu, secara beribadahnya. Mungkin hadis yang umum yang saya sampaikan. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa karena iman. Jadi yang pertama, agar puasa kita ideal, kemudian puasa kita nikmati dalam rangka beribadah kepada Allah. Kuatkan dulu iman kita. Yakini dalam hati kita, mudah-mudahan dengan puasa ini Allah memberikan kesehatan kepada kita. Jangan kita berpuasa karena ingin dipuji orang lain. Jangan kita berpuasa karena ingin mendapatkan kebaikan duniawi. Jangan. Niatkan puasa Ramadan imanan karena Allah. Yang kedua, wahtisaban, mendapatkan ampunan, mendapatkan keberkahan. Muraqabatun nafs, diri kita dijaga, diawasi oleh Allah. Maka kalau dalam jiwa terdapat sikap muraqabah, selalu diawasi oleh Allah, maka tidak akan pernah terbesit maksiat ketika sedang berpuasa. Kemudian ketika berpuasa, jangan pernah tinggalkan salat, lalaikan salat, jangan. Atau ada istilah orang yang buka puasa bersama, bubar, buka bersama. Di sini ada? Tidak ada, bukber. Kalau yang sekolah di luar itu biasa ada bertemu dengan teman-teman sesama alumni, kemudian buka bersama. Ketika buka bersama, sholat maghribnya tinggal. Itu pasti itu. Sholat maghrib tinggal, sibuk dengan nostalgia. Orang yang puasa tapi sholatnya bolong-bolong, seperti orang pakai baju tapi tidak pakai celana.
Jadi tekadkan dalam hati puasa kita karena Allah, jangan sampai hilang pahala kita, dan selalulah tanamkan dalam diri muraqabah, diawasi oleh Allah. Masya Allah Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi, masih ada waktu dari rekan-rekan kita yang daring, yaitu izin Ustadz, izin bertanya, apakah sebelum melakukan puasa sunnah 6 hari Syawal harus mengkodok dulu puasa wajibnya Ustadz? Bagus, bagus. Besok di bulan Syawal, jadi ada 3 cara. Yang pertama yaitu membayar kodok hutang dulu, kemudian baru Syawal. Ini yang bagus, sunnah tapi tidak wajib. Jadi puasa kodok dulu. Jadi puasa kodok dulu, membayar hutang dulu, kemudian baru puasa sunnah. Ini yang bagus, tapi tidak wajib. Sedangkan yang kedua, boleh kita kerjakan Syawal 6 hari terlebih dahulu, kemudian baru qada. Kenapa boleh? Karena puasa 6 hari di bulan Syawal waktunya muqayyad, terbatas hanya di bulan Syawal. Sedangkan membayar qada waktunya luas, 11 bulan. Mulai dari Syawal sampai Sya'ban boleh kita membayar hutang. Jadi yang ingin mengerjakan qada dulu kemudian Syawal, mantap. Yang mengerjakan sunnah Syawal dulu kemudian bayar hutang pun boleh, tidak masalah. Digabung bagus. Kalian. Yang ketiga, kalau digabung ini yang jadi perdebatan sedikit. Qada wajib atau sunnah? Wajib. Wajib. Syawal wajib atau sunnah? Sunnah. Dalam prinsip yang kita bahas tadi, boleh digabung atau tidak? Boleh. Kecuali di bulan Syawal. Sebaiknya Ustaz tidak melarang. Ada ulama yang mengatakan boleh, cuman banyak yang mengatakan kalau bisa jangan. Kenapa jangan? Karena Ramadan dengan Syawal ini sepaket. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia genapkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, seakan-akan puasa 1 tahun. Karena sepaket, lebih baik tidak usah digabung. Tapi bukan berarti haram. Jadi sebaiknya tidak usah digabung. Mungkin seperti itu ya kita. Ada lagi yang ingin bertanya Ustadz dari Ninja Anggita. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pada saat kita berbuka puasa kita membaca doa berbuka puasa dahulu atau membatalkan puasa terlebih dahulu Ustadz? Seperti itu pertanyaannya. Emang sering terjadi sih di kalangan kita itu, apakah makan dulu? Sepertinya remeh tapi penting. Ini penting Ustaz. Ustaz, ini perut udah lapar ini. Makanan banyak. Bunyi sini nih, langsung makan atau doa dulu? Doa dulu. Doanya apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika. Itu boleh. Cuman yang paling baik itu zahabadz dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Itu yang paling bagus. Tapi kalau Allahumma laka sumtu tetap sah. Jadi doa dulu, bismillah dulu, baru kita makan. Baik Ustadz, mungkin di sini kita sudah melakukan sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya lagi masih ada waktu, kita sampai pukul 11. Silakan, dipersilakan yang ingin. Baik dari rekan kita yang secara touring dari Senapati mungkin. Silakan. Terkait pelaksanaan sholat tarawih Ustadz. Jadi kita ketahui bahwasanya untuk sholat tarawih ini ada yang melaksanakan sebanyak 23 rakaat dan juga ada yang melaksanakan sebanyak 11 rakaat. Nah, apabila dalam hidup kita misalnya meyakini dalam pelaksanaan sholat tarawih ini kita melaksanakannya sebanyak 23 rakaat, lalu di perjalanan kita singgah di suatu masjid dan di masjid tersebut
pelaksanaan sholat tarawihnya dilaksanakan sebanyak 11 rakaat. Itu bagaimana Pak Ustadz? Dan juga pertanyaan kedua, apabila ada seorang pemuda Pak Ustadz dalam 1 minggu sebelum pelaksanaan bulan Ramadan, pelaksanaan puasa, beliau ini minum minuman haram, itu bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kalau kita terbiasa misalkan puasa sholat tarawih 20 rakaat. Kemudian ketika melakukan perjalanan ada masjid yang sholat 11 rakaat. Ustaz, mana yang kita lakukan? Jadi kalau yang namanya sholat berjamaah yang wajib itu mutaba'atul imam, tetap mengikuti imam. Kalau kita biasanya 23 rakaat dengan witir, kemudian ada masjid yang 11 rakaat dengan witir, maka tetap sah kita ikuti. Boleh. Jadi dalam prinsip sholat berjamaah mengikuti imam itu wajib. Contoh, di sini ada yang kunut kalau sholat. Ada. Kemudian di sebuah masjid, masjid tersebut tidak kunut. Wajib dia ikut kunut dengan imam. Selagi masih masalah yang diperselisihkan, yang diperdebatkan, maka tetap wajib kita mengikuti imam. Yang kedua, ada pemuda yang sebelum Ramadan dia mabuk-mabukan, minum minuman keras. Hukumnya bagaimana? Yang pertama berdosa, itu jelas. Yang kedua takutnya begini, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan ampunan Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni semua dosanya yang telah berlalu. Jangan diartikan sebelum Ramadan kita bebas berbuat dosa. Ada orang pacaran, diajaknya pacarnya berzina. Haram. Besok Ramadan kita taubat saja. Tidak ada cerita. Nggak boleh berarti Ustaz ya? Nggak boleh. Haram. Nggak boleh tawar-menawar, nggak boleh. Masih Ustaz. Baik, tadi ada penanya lagi. Silakan. Dari rekan kita, Ferry Chandra. Silakan. Izin bertanya Ustadz, ini ada dua. Pertama, hukum berpuasa sementara masih banyak mengucapkan bahasa-bahasa kotor lah istilahnya gitu Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya bahasa-bahasa yang kotor tetapi diserap menjadi bahasa hari-hari begitu Pak Ustadz? Ya, ya, terima kasih. Contohnya Pak? Contohnya itu kayak apa ya, anjay gitu kan, Anjay. terus apa ya, cok gitu kan, kayak itu kan bahasa yang kasar tapi diserap menjadi bahasa hari-hari gitu Ustaz. Itu gimana ya Ustaz? Konsumsi biasa sehari-hari. Konsumsi biasa. Terima kasih. Jadi yang Ustaz sampaikan tadi tetap benar. Jadi yang membatalkan puasa 9 yang kita bahas. Sedangkan yang kedua, ada yang kalau kita kerjakan puasa kita tetap sah. Tidak membatalkan, tidak perlu diqadha, tapi pahalanya hilang. Apanya itu? Yang salah satunya itu yang tadi, kata-kata kotor, memfitnah, bergunjing, menyakiti orang lain. Nah, jadi kalau ada bahasa-bahasa yang sebenar asalnya itu kotor, tapi karena sudah dianggap biasa, tetap jangan disebutkan. Dikhawatirkan begini, kita sudah sepakat sesuatu yang dilarang itu kita halalkan. Itu yang jadi masalah. Jadi lebih baik kalau kita puasa, jaga bukan hanya mulut kita yang berpuasa, bukan hanya lambung kita, cuman seluruh tubuh kita, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, semua berpuasa, dijaga dari sesuatu yang buruk dan yang negatif. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Sudah puas? Oke, untuk mengingat waktu, kita akan
membacakan pertanyaan dari yang virtual. Itu ada 2 pertanyaan terakhir, yaitu dari Nonem, biasa anonim. Itu assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan apa yang bisa dilakukan oleh perempuan yang sedang berhalangan di bulan Ramadan? Pertanyaan pertama Ustadz. Dan yang untuk pertanyaan kedua dari rekan kita Nurul Indah Purwaningsih, yaitu assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum sholat tarawih sendiri di rumah ketika wabah, izin Ustadz, wabah pandemi maksudnya Ustadz. Terima kasih, mohon penjelasannya Ustadz. Wanita yang haid, apa yang dilarang di luar Ramadan sama dengan yang dilarang di bulan Ramadan. Dulu Ustadz sudah pernah membahas di masjid sebelum pandemi, apa saja yang dilarang bagi wanita yang haid di luar Ramadan dan di dalam Ramadan sama. Yang dilarang itu sama. Contohnya, solat tidak boleh. Wajibkah solat sunnah kah? Tidak boleh. Yang kedua, tawaf, membaca Quran, kemudian membawa Quran, menyentuh mushaf, kemudian berdiam diri lama di masjid, kemudian itu yang dilarang. Sedangkan yang boleh dilakukan wanita yang haid bebas, zikir boleh. Jadi wanita yang haid yang berhalangan, zikir boleh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir boleh. Subhanallah walhamdulillah adada khalqih wa ridha nafsih wa zina'ata arsyih wa midada kalimati, sah. Kemudian berzikir sah, mendengarkan Al-Quran sah, mendengarkan sah. Kemudian mendengarkan ceramah kajian Islam sah, membaca buku Islami sah. Banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. Jadi yang dilarang itu tadi, salat, puasa, baca Quran, menyentuh mushaf, membawa mushaf, tawaf, kemudian hanya itu. Selain itu bebas boleh dilakukan. Izin Ustaz, saya juga pernah kayak mendengar sebuah hadis kalau misalkan seorang wanita apabila dia mengalami haid itu amal-amalan sebelum dia haid itu akan dapat juga Ustaz. Seperti itu. Nah, bagus, benar. Makanya wanita yang ketika masa suci sering-seringlah ibadah puasa sunnah misalkan. Ketika dia haid tidak bisa puasa sunnah, ketika dia di Senin dia tidak mampu puasa karena haid, tetap mendapatkan pahala puasa sunnah. Man kana maridan aw ala safar, siapa yang sakit atau melakukan perjalanan salat jamak qasar, kutiba lahu mithla ma kana alaihi muqiman sahihan. Allah tetap berikan pahala seperti dia kerjakan di waktu sucinya. Boleh. Masya Allah. Jadi untuk kaum hawa jangan khawatir ya kalau haid, kalian tetap dapat pahala. Tetap dapat pahala. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tadi Ustadz, pertanyaan tadi yang soal salat taraweh sendiri Ustadz, kan sekarang kan lagi wabah penyakit nih COVID. Itu kan biasanya kita nggak boleh berkumpul dan akhirnya memilih untuk salat taraweh sendiri Ustadz. Gimana itu Ustadz? Jadi Ustadz kembalikan ke hukum asal, salat tarawih itu tidak wajib di masjid, baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau dikerjakan di masjid bagus, luar biasa. Tapi kalau kita salat di rumah tetap sah, apalagi di masa-masa pandemi tadi. Jadi tidak ada masalah. Kecuali salat fardu. Kalau salat fardu yang laki-laki wajib di masjid. Kalau tarawih salat sunnah tidak wajib harus di masjid. Alhamdulillah Ustadz, sekarang kita sudah sampai dengan di penghujung acara Ustadz. Mungkin dari penjelasan-penjelasan yang telah Ustadz berikan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga apa-apa yang telah disampaikan menjadi bekal kita ketika nanti menghadapi bulan suci Ramadan. Bila kita melakukan kebaikan, maka kebaikan akan kembali pada diri kita sendiri. Dan apabila namanya bulan Ramadan, itu tidak boleh namanya tawar-penawar ya Ustadz ya. Jadi apabila nanti rekan-rekan semua ataupun nanti bagi teman-teman yang sekarang mendengarkan yang masih memiliki hutang-hutang puasa, baik itu puasa yang baik diingat maupun yang tidak diingat, itu hukumnya wajib untuk dibayarkan Ustadz ya.
Dan saya juga berharap kepada seluruhnya semoga dengan adanya acara ini dapat membuka pikiran kita, dapat menambah wawasan ilmu kita, karena tadi banyak sekali penjelasan-penjelasan Ustadz yang sudah sangat jelas dan detail banget Ustadz. Apabila banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari audiens yang dari virtual maupun dari luring. Kami dari panitia dan juga segenap yang membuat acara ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasinya, dan juga terima kasih yang paling banyak kepada Ustadz yang berkenan hadir di tengah-tengah kita dan bersharing-sharing ilmu tentunya Ustadz. Kemudian ada kata penutup Ustadz mungkin buat kajian hari ini Ustadz. Jadi mungkin sedikit penutup dari Ustadz. Di bulan Ramadan besok perbanyaklah berdoa. Ada 3 waktu yang sangat mustajab di bulan suci Ramadan: menjelang berbuka, ketika sahur, dan sepanjang hari kita berpuasa. Doa ketika berpuasa tidak akan pernah tertolak, tidak akan pernah. Jadi perbanyak berdoa, dan khususkan doa kita di antara banyak doa yang kita sampaikan kepada Allah, di antara